Puji Tuhan. Shalom, selamat hari Minggu Bapak Saudara sekalian. Ada sukacita di rumah kita masing-masing, amin. Ya, saya bergeser karena mau masukkan whiteboard. Sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, sebagai pribadi, keluarga dan juga jemaat mengucapkan selamat. Ada berita keluarga, berita sukacita untuk kelahiran Jovanka Putri dan Jordi Putra Sibarani. Ini twins. Satu putra, satu putri, anak dari keluarga Bapak Riki dan Ibu Libora. Tuhan memberkati. By the way, Jordi ini gentle saudara, sejak dari lahir. Karena ini kan kembar ya. Jadi ceritanya dokternya itu mau ngangkat dia duluan. Tapi dia bilang, om, ladies first. Jadinya dokternya angkat kakaknya duluan. Makanya saya tanya mau dipanggil mama siapa? Mama Putri apa mama Putra? Cuma karena ini twins dan, saya hilang. Oke, thank you. Karena ini twins dan agak miring, gak apa-apa. Twins dan ini sesar, bukan lahir normal, maka biar adil, mama bapak Jojo. Jadi dua-duanya adil. Jo yang depan, Jo yang belakang, gak terlalu penting, yang penting Jojo. Dan juga ada berita sukacita, pernikahan Brother Daniel Karim and Sister Grace. If you are watching now, once again, we congratulate you and we bless you with your new family, and we pray that more couples will be blessed in our church. Pecah telurnya tahun ini di Gunung Sindur, Bapak Saudara ya. Padahal baru mulai mereka loh. Kita udah berdoa bertahun-tahun. Memang firman Tuhan bilang yang terdahulu menjadi yang terkemudian ya. Gunung Sindur baru mulai berapa kali ibadah, langsung ada yang menikah. Jadi kalau mau cepat menikah, melayanilah ke Gunung Sindur. Amin. Haleluya. Oke, hari ini saya menyampaikan firman Tuhan dengan judul membaharui pikiran dengan firman Tuhan. Membaharui pikiran dengan firman Tuhan. Bapak Saudara, sekarang dunia sedang dilanda krisis ya, kita semua tahu. Bahkan siang ini diputuskan apakah besok PSBB akan kembali dilakukan di Jakarta. Dan itu menimbulkan stres. Setiap kali ada krisis, dan juga bukan hanya krisis, perubahan, biasanya itu akan menghasilkan stres pada umumnya. Dan kalau ini udah stres, asam lambung naik, marah-marah di rumah, bahkan mungkin KDRT, nggak kreatif dan sebagainya. Tahun 1967, ada dua orang psikiater bernama Thomas Holmes dan Richard Ray. Mereka membuat skala stres untuk mengukur beban stres seseorang. Dan mereka temukan ada 43 level yang berkaitan dengan perubahan dalam hidup atau krisis yang mereka hadapi. Bisa kematian pasangan, perceraian, sakit parah, pindah kerja, buka bisnis baru, naik kelas, itu masing-masing ada level stresnya. Dan menurut para ahli, ini 40 tahun yang lalu kurang lebih ya, lebih malah ya, 43 tahun yang lalu, lebih ya, 53 tahun yang lalu, tingkat stres sekarang itu meningkat 44% dibandingkan waktu itu. Dan yang paling stres itu grup usia 50-64 tahun. Jadi kalau saudara masuk kategori 50-64 tahun, kemungkinan besar Anda sekarang lagi dalam keadaan paling stres. Tapi kita bersyukur bahwa Tuhan memberi kita prinsip-prinsip yang akan menolong kita bagaimana kita bisa bukan hanya survive lewati krisis atau perubahan, kita akan berhasil. Yang mau berhasil katakan amin. Dan salah satu kunci penting adalah bagaimana kita bisa membaharui pikiran kita sesuai dengan firman Tuhan. Mari kita lihat sama-sama dulu bagian firman Tuhan yang pertama, di Roma 12 ayat yang kedua. Roma 12 ayat yang kedua, saya rindu kita baca bersama-sama. Kalau saudara mencatat bisa tulis Roma 12 ayat yang kedua. Kita baca 2-3. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Dalam bahasa Indonesia dikatakan pembaharuan budi, dalam bahasa Inggris itu renewing your mind, memperbaharui pikiran. Jadi Alkitab mengajarkan cara kita untuk hidup selalu dalam kehendak Allah adalah terus memperbaharui pikiran kita. Jadi menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan itu baru langkah pertama Bapak Ibu Saudara. Itu bukan segalanya dalam hidup. Justru itu baru langkah pertama.
Langkah berikutnya adalah kita harus terus membaharui pikiran kita supaya kita bisa hidup berkenan kepada Allah. Saya mungkin ilustrasikan dengan handphone kita ya, gadget kita, iPad atau tablet ya. Semua handphone itu punya operating system, Android kah, iOS kah gitu ya. Nah, setiap, saya tidak tahu periodenya berapa lama, setiap beberapa waktu iOS atau Android OS kita itu harus diupdate, betul ya? Kalau dia nggak diupdate, dia bisa hang, bisa error. Atau apps lah. Kalau saudara download satu apps, beberapa waktu kemudian apps itu harus diupdate lagi ke servernya. Kalau dia nggak diupdate, bisa ya yang lebih ngerti ada bug, ada malware yang bisa masuk menyerang handphone saudara, mencuri data saudara. Itu sebabnya harus disiplin mengupdate iOS, mengupdate apps kita. Dan ini prinsipnya sama dengan hidup kita. Kalau kita nggak selalu update, baharui pikiran kita dengan server di sorga, dengan apa yang Tuhan mau, ada kalanya kita akan stres. Ada banyak hal yang terjadi di dunia ini yang bisa mengotori pikiran kita, yang buat kita stres, bahkan suatu saat bisa error. Hidup kita bisa hang, pikiran kita bisa error. Kita melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Itu sebabnya di Roma 12 ayat yang pertama. Roma 12 ayat yang pertama, sekali lagi kita baca sama-sama. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Jadi ada kata berkenan kepada Allah diucapkan 2 kali. Di ayat 1, yang berkenan kepada Allah. Di ayat 2 juga, yang berkenan kepada Allah. Dan perbedaannya, ayat 1 itu ibadah yang sejati. Kalau ayat yang kedua itu bicara tentang mengetahui kehendak Allah, berkenan kepada Allah, sempurna. Jadi bagi Tuhan, ibadah yang sejati itu bukan hanya sekedar yang kita lakukan sekarang. Kita ibadah hari Minggu, kita pemuritan, kita pujian penyembahan, kita melayani. Itu ibadah, itu bagian dari ibadah. Tapi the real service, the real ministry adalah perubahan cara berpikir kita. Saya diberkati, kemarin beberapa waktu yang lalu Pastor Kong share. Beliau bilang, apa gunanya punya jemaat 10.000, isinya pemarah semua. Isinya orang iri hati semua, orang kikir semua. Lebih baik punya jemaat yang kecil, tapi semuanya mau bertumbuh serupa Kristus. Saya percaya dua-duanya kita mau menjangkau sebanyak mungkin jiwa. Tapi sesuai firman Tuhan ini, ibadah yang sejati adalah waktu kita bisa berubah. Semua yang kita lakukan ini mengubah hidup kita, mengubah cara berpikir kita. Dan ini bukan sesuatu yang mudah, kenapa? Karena dikatakan kita harus dipersembahkan sebagai persembahan yang hidup. Dalam bahasa Inggris itu living sacrifice, korban yang hidup. Belum pernah saya lihat ada korban yang hidup. Korban itu selalu mati. Begitu sampai di altar, dia sudah mati baru dibakar. Tapi Alkitab bilang membaharui pikiran itu kita masih hidup, sudah disacrifice. Kita masih punya rasa sakit, kita sudah bukan sembelih ya, kedagingannya itu disalibkan. Jadi itu bukan sesuatu yang gampang. Teorinya enak, baharui pikiran pastor, ya kami mau. Tapi waktu kita melewatinya, ini bukan sesuatu yang mudah. Tapi it's worth it. Dan itu yang Tuhan inginkan ibadah kita yang sejati. Dan bukan hanya itu, sampai kapan? Menurut saya, sampai kita ketemu Tuhan. Karena apa? Ya mungkin kalau apps ya saudara ya, ada expirednya. Begitu handphone saudara limited gitu ya, ini nggak bisa lagi iOS-nya, saudara harus ganti handphone baru. Karena ada kapasitas limit untuk mengupdate iOS atau mengupdate OS kita. Tapi dalam hidup tidak ada batas berhenti. Saya sudah sempurna. Saya tidak perlu lagi mengubah hidup saya. Ini sudah yang terbaik. Yang saya lakukan ini dijamin yang paling baik. Tidak. Di 1 Korintus 2 ayat 16 Paulus berkata seperti ini. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia dapat menasihati dia? Tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Katakan pikiran Kristus. Jadi sasaran akhirnya adalah kita berpikir sama persis seperti Kristus. Nah, hari ini kita akan belajar praktisnya. Bagaimana praktisnya kita membaharui pikiran dengan firman Tuhan. Dan kita akan lihat dari kehidupan orang Israel waktu mereka menghadapi krisis dan menghadapi perubahan. Di Yosua pasal 1, kita buka Alkitab kita. Yosua pasal 1 ayat 2, ini bicara tentang satu new normal. Sama seperti yang kita hadapi, orang Israel menghadapi new normal yang mengakibatkan, saya percaya, mungkin sebagian stres. Termasuk pemimpinnya Yosua, stres. Yosua 1 ayat 2 dikatakan seperti ini. Kenapa saya bilang stres? Makanya firman Tuhan ini turun untuk menguatkan dia. Yosua 1 ayat 2 dikatakan, hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini,
engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Jadi mereka sedang dalam fase akan masuk ke new normal. Mereka dulu hidup di padang gurun, nomaden, pindah-pindah. Sekarang mereka harus masuk ke tanah perjanjian dan mulai punya tanah pusaka, settle, punya rumah, punya ladang, punya peternakan. Sebelumnya mereka untuk makan cuma berharap mana. Pagi-pagi bangun, kumpulkan mana, bikin roti, makan. Sekarang nggak bisa. Mereka harus mulai menabur, mereka harus merawat, menyiram, membersihkan. Suatu saat setelah overtime, baru mereka bisa menuai, olah makanannya, baru bisa dimakan. Jadi nggak ada lagi instan. Itu sesuatu yang baru. Sebelumnya, mereka tinggal di kemah, low maintenance. Nggak ada rayap, nggak perlu nyapu ngepel, gitu ya. Nggak perlu perbaikin genteng bocor, kemah bongkar pasang, selesai. Sekarang mereka harus bangun rumah. Itu butuh energi, itu butuh waktu, itu butuh dana. Lalu kemudian sebelumnya mereka bertetangga dekat. Kenapa? Karena orang Israel itu berkemah di sekeliling tabernakel. Tiap suku itu berdekatan. Dan tiap keluarga itu berdekatan. Kurang cabe tinggal pergi ke sebelah gitu ya. Kurang minta pengen terasi tinggal ke sebelah. Sekarang sampai di tanah Kanan masing-masing pulang ke daerah masing-masing. Antar suku saja berpisah, antar keluarga juga berpisah. Kalau dulu berdekatan, sekarang dikasih petak-petak. Dan mereka harus berjauhan tinggalnya karena masing-masing dapat tanah yang luas. Berikutnya, sebelumnya mereka bisa melihat Shekinah Glory 24/7. Mereka bisa lihat kemuliaan Tuhan. Lagi galau gitu ya, suami istri lagi ada masalah, tinggal keluar, lihat hadirat Tuhan, langsung bertobat. Sekarang ratusan kilometer. Ya kalau dulu ada WhatsApp video call enak gitu ya. Gue pengen lihat Shekinah Glory, tolong dong suku Yehuda. Yerusalem kan deket tolong dong streaming, enak gitu ya. Gak bisa. Saudara mau lihat Shekinah Glory jalan 3 hari 3 malam. Sehingga ya mirip dengan kita sekarang, gak ada ibadah on-site. Kita harus bertumbuh masing-masing. Pastikan rohani kita tetap menyala walaupun kita tidak bersekutu secara on-site, secara fisik. Sebelumnya ini perubahan lain. Mereka bisa konsultasi setiap saat dengan leader mereka, dengan Musa. Memang ada pemimpin 1110. Tapi kalau mentok, mereka bisa akses Musa langsung. Sekarang, Musa tinggal di mana, saya tinggal di mana. Dan akibatnya setiap kepala keluarga harus belajar hukum Taurat secara pribadi. Sehingga mereka bisa menyelesaikan dispute, menyelesaikan masalah di keluarga mereka. Pemimpin 10-100 ribu juga harus belajar lebih dalam. Dan itu yang terjadi sekarang. Dulu mungkin kita ada periode tertentu, saya tidak membela diri gitu ya. Tapi keterbatasan untuk bertemu secara fisik dengan pastor, dengan PKS, dengan mentor. Lihat sisi positifnya adalah saya harus terpacu. Saya tidak bisa bergantung kepada orang lain untuk bertumbuh secara rohani. Orang lain itu support. Saya yang bertanggung jawab untuk bertumbuh. Jadi semua perubahan ini, bahkan ada krisis. Mereka nggak masuk ke tanah Kanan lalu langsung dikasih sertifikat tanah gitu ya sama pemerintah. Enggak, mereka harus lawan banyak musuh supaya mereka bisa memperoleh janji Tuhan. Jadi ada krisis, ada perubahan, dan secara alamiah akan ada stres. Baik di level leadership maupun di level rakyatnya. Tapi di Yosua 1 ayat 8 ini akan kita pelajari. Tuhan memberikan pola bahwa sebetulnya dalam segala situasi kuncinya adalah di pikiran kita. Ini bukan masalah sebesar apa tantangan di luar kita, seberapa kecil resource yang kita miliki. It's all in your mind. Dan itu di Yosua 1 ayat 8 diajarkan. Saya akan bacakan Yosua 1 ayat 8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Sekali lagi, 2, 3. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Jadi dari ayat awal, Yosua diajar, pertama, jaga pikirannya dulu. Dengan cara apa? Renungkanlah Taurat Tuhan siang dan malam. Nanti bagian merenungkan, kita akan bahas lebih detail. Tapi secara summary saya sampaikan, pertama Tuhan sudah ingatkan, renungkan siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati. Apa yang ada di pikiran kita itu akan mempengaruhi tindakan kita, baik atau buruk. Kalau kita berpikirnya salah, kita akan bertindak salah.
Kalau kita mau bertindak benar, kita harus berpikir benar. Tetapi renungkanlah siang dan malam supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Katakan segala. Waktu segala tindakan kita itu sesuai dengan firman Tuhan, segala tindakan kita itu akan membentuk karakter kita. Apa sih karakter? Karakteristik. Karakteristik itu orangnya emang kayak gitu. Jadi kalau saudara lihat, ngerti aja deh, emang orangnya kayak gitu. Kenapa kita bisa menilai seseorang itu kayak gitu? Karena kita lihat tindakannya konsisten kayak gitu. Dalam segala hal dia akan menyikapinya kayak gitu. Emang kayak gitu orangnya, itu karakter. Dan terakhir karakter kita akan menentukan tujuan hidup kita. John Maxwell sering bagikan ini. Menabur pikiran akan menuai tindakan. Menabur tindakan akan menuai karakter. Menabur karakter akan menuai tujuan hidup. Supaya engkau bertindak hati-hati dengan segala tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Amin. Jadi kalau kita menghadapi krisis atau perubahan, bukan ini yang menentukan. Kita bisa ubah krisis dan perubahan itu menjadi sesuatu yang berhasil dan beruntung waktu kita mulai dari pikiran yang benar. Katakan pikiran yang benar. Nah, sekarang kita akan belajar 5W 1H-nya. Pertama apa? Merenungkan firman. Jadi kalau kita mau membaharui pikiran kita harus merenungkan firman. Dan ini berbeda dengan hanya sekedar tahu firman, dengar firman, baca firman. Bagian akhir nanti kita akan ulangi lagi. Merenungkan itu ada 2 komponen penting. Memperkatakan dan memvisualisasikan. Memperkatakan satu ayat dan visualisasikan, bayangkan, gambarkan satu ayat. Dan Alkitab jelas bilang jangan lupa. Kenapa? Karena kita cenderung meremehkan. Betapa powerfulnya meditation. Christian meditation, perenungan Kristen itu beda dengan perenungan yang lain. Perenungan yang lain itu mengosongkan pikiran. Anda kosongkan pikiran supaya rileks, supaya macam-macam ya. Supaya seimbang tubuh. Christian meditation itu justru kita memikir-mikirkan, kita perkatakan lalu kita bayangkan. Apa saja yang saya buat berhasil. Saudara bayangkan saudara berhasil di pekerjaan. Saudara bayangkan saudara berhasil di dalam usaha. Aku dan seisi rumahku akan melayani Tuhan. Saudara bayangkan suami, istri, anak-anak sama-sama melayani Tuhan. Itu perenungan. Lalu yang kedua, who. Siapa yang harus merenungkan? Alkitab bilang janganlah engkau lupa. Katakan saya. Jadi yang paling bertanggung jawab mengupdate pikiran kita, mengupdate software kita, itu saya. Saya pribadi. Membaca Alkitab itu bisa ditolong orang lain. Bahkan sekarang sudah ada Alkitab suara. Saudara malas baca, tinggal nyalain semalaman. Pastor, saya udah baca 3 kitab. Kapan? Tadi malam. Berapa? Gimana caranya? Saya puter MP3-nya. Bohong saudara, itu bukan baca. Dengar dibacain orang. Tapi membaca bisa. Diajar bisa sama orang. Anda malas menggali firman Tuhan, buka YouTube. Banyak pewahyuan, belajar informasi. Tapi merenungkan nggak bisa digantikan. Pertama, softwarenya software Anda. Saya nggak tahu Anda hang di sebelah mana. Apps mana yang perlu diupdate. Kedua, memang perenungan itu gini. Kalau saya ya, bukti saya itu berhasil merenungkan firman Tuhan tuh kayak, aha. Kita sama-sama bilang, aha. Jadi saudara tuh mikirin, oh iya gitu. Nah orang lain nggak bisa gitu saudara. Orang ahanya masing-masing beda, pergumulannya masing-masing beda, stresnya masing-masing beda, krisis perubahannya masing-masing beda. Jadi ini pribadi. Tidak bisa digantikan untuk membawa pikiran. Lalu kapan? When? Alkitab berkata siang dan malam. Siang dan malam, artinya sesering mungkin. Ya memang agak susah sambil tidur gimana pastor? Ya kalau tidur berdoa supaya dapat mimpi ya. Tuhan bicara. Saya diberkati dengan terminologi. Saya baru dengar juga minggu ini. Sorry ya, jadi agak ribet.
thinking in the presence of God. Berpikirlah di dalam hadirat Tuhan. Kita nggak hanya sekedar berpikir brainstorming. Waktu kita mentok, waktu kita bukan mentok ya, harus mengambil keputusan. Kita harus bisa berpikir di dalam hadirat Tuhan. Bukan hanya sekedar searching ide. Bukan hanya sekedar tanya orang. Kira-kira solusinya apa. Kita harus masuk dalam hadirat Tuhan. Dan di hadirat Tuhan kita berpikir. Di dalam atmosfer itu, kita akan dapat ide-ide. Kita akan dapat kreativitas. Kita akan dapat inovasi. Jadi kapan? Ya menurut saya harus reguler. Pagi-pagi berpikirlah di hadirat Tuhan. Kalau kita menyembah Tuhan, baru mulai berpikir. Jangan selesai penyembahan baru mikir gitu ya. Oh kerjaan pastor, saat teduh. Jangan. Saat teduh kita pikirkan pekerjaan kita. Kita pikirkan how to solve our problem. Karena atmosfer itu akan membuat kita bisa update dengan servernya sorga. Lalu kemudian why? Kenapa? Kenapa firman Tuhan itu bisa mengubahkan pikiran seseorang? Ibrani 4 ayat 12. Ibrani 4 ayat 12 berkata seperti ini. Ya. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Dalam bahasa Grekanya, membedakan itu kritikos. Kritikos itu artinya able to judge. Ini bukan mengkritik ya. Mampu menilai. Jadi firman Tuhan itu punya kemampuan bisa menilai pikiran kita. Jadi dimensinya sama. Alamnya sama. Skillnya ya feature-nya sama. Saudara, kalau orang nyanyi yang bisa berhak menilai itu kan sesama artis ya. Kalau orang masak yang nilai itu sesama chef. Jadi memang being-nya sama gitu loh. Alamnya sama. Kalau saya disuruh menilai masakan mungkin agak susah gitu ya. Hanya enak dan sangat enak gitu ya. Jadi semuanya bisa jadi juara satu. Saya bukan chef, saya nggak ngerti teknik makan. Jadi firman Tuhan dengan pikiran kita itu di dalam satu realm yang sama. Sehingga dia bisa membedakan, bisa menilai. Ini pikiran nggak benar. Ini pikiran kurang baik. Ini harus diupdate, ini harus diubah. Jadi firman Tuhan itu bisa mengupdate, membaharui pikiran kita. Nah, lalu yang terakhir, sebelum yang terakhir, where, di mana? Itu dalam seluruh hidup kita. Sepanjang hidup kita. Dikatakan, renungkanlah itu siang malam. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala turut di dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu, katakan perjalananmu, perjalanan kita akan berhasil. Nah, ini bukan hanya bicara tentang perjalanan bisnis 3-4 tahun, perjalanan keluarga 10-20 tahun, ini bicara perjalanan hidup. Jadi seumur hidup kita harus belajar mengupdate pikiran kita. Nah, saya mau bahas yang agak banyak adalah tentang how-nya, bagaimananya. Pikiran kita itu pilot hidup kita. Jadi kenapa yang diupdate itu terpenting adalah pikiran. Karena waktu pikiran kita diupdate, diubahkan, hidup kita itu akan berubah. Di Matius 6 ayat 22-23. Matius 6 ayat 22, mata adalah pelita tubuh, jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Ini perkataan Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus di sini bukan bicara tentang mata fisik. Oh, kalau matanya -3 itu gelap. Kalau -1/4 agak terang. Kalau matanya katarak, wah, tamat deh hidupnya. Bukan. Tuhan Yesus tidak lagi bicara minus plus, katarak dan tidak. Ini bicara tentang cara pandang kita. Nah, mata kita itu bicara seperti lensa ya, kalau kita umpamakan, kalau saudara mau foto sebuah pohon,
pakai kamera, ada lensa. Nah, sebetulnya gambar pohon ini tidak ditangkap oleh lensa, tapi ada satu benda di dalamnya. Nah, sama dengan mata kita. Mata kita ini seperti lensa. Mata kita menangkap semua informasi, semua krisis, semua perubahan, semua situasi di sekitar kita. Tapi sebetulnya yang menangkap itu ada di pikiran. Katakan pikiran. Jadi cara berpikir kita lah yang sebetulnya menentukan respons kita, bukan apa yang kita lihat. Nah, tahun 50 sampai 60-an operasi plastik itu booming, Bapak Saudara, sangat terkenal. Sebagian besar pasien itu sesudah dioperasi memiliki penampilan yang jauh lebih menarik dari sebelumnya. Dan penampilan baru mereka itu seolah-olah memberikan rasa percaya diri. Tapi kemudian para dokter yang melakukan operasi juga menyadari bahwa ternyata banyak pasien yang sudah lebih cantik, lebih ganteng ini tetap merasa minder, merasa kurang cantik. Akhirnya mereka punya pengertian yang baru muncul. Kalau seseorang itu ingin merasa lebih baik, lebih cantik, lebih ganteng, lebih percaya diri, ternyata operasi plastik itu tidak cukup. Jadi kalaupun saudara oplas kayak Lee Min Ho, kalau pikiran saudara itu nggak diubahkan, saudara akan tetap merasa, gue jelek, gak ada yang suka sama gue gak bisa bergaul. Padahal kissingnya Lee Min Ho. Gitu ya. Jadi bukan masalah outwardnya, tapi yang di dalamnya. Jadi dibutuhkan perubahan yang lebih dalam di dalam diri seseorang. Kalau tidak ada perubahan cara pandang itu, maka tidak ada gunanya. Orang itu akan tetap feel lousy, feel failure, dan gak ada yang berubah. Akhirnya mereka simpulkan, para dokter menyimpulkan, setiap kita selalu bertindak, merasakan dan bersikap sesuai dengan cara pandang kita. Sekali lagi, setiap kita ini akan merasa, akan bertindak, akan bersikap, akan berespon, akan menilai sesuai dengan cara pandang yang kita miliki. Dan ini sebetulnya bukan hal yang baru. Di 3 Yohanes 2 pernah berkata, Rasul Yohanes berkata, "Ras saudaraku yang kekasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik," dalam bahasa Inggris itu prosper, engkau makmur dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik atau makmur. Jadi engkau baik-baik ketika jiwamu, pikiranmu makmur. Kalau pikirannya tidak makmur, semua yang di luar ini usahanya akan sia-sia. Sesuai yang saya bilang tadi, kenapa yang di dalam perlu diupdate dulu, perlu senantiasa dibaharui. Supaya semua effort kita di luar ini tidak disabotase, tidak digagalkan karena cara berpikir yang salah. Jadi para dokter dan ilmuwan ini mulai menyadari bahwa pikiran kita itu adalah seperti lock system otomatis gitu ya, dikunci. Sama seperti autopilot. Kalau saudara naik mobil atau ya naik motor, naik kendaraan, pakai Waze atau pakai Google Maps, begitu saudara set location, dia akan tuntun. Ya memang kita belum punya setir otomatis ya, kalau ada Google Car, dia belok sendiri gitu ya. Saya dengar sekarang dengan 5G, mungkin bisa. Tapi kalau di Indonesia mungkin masih agak lama ya. Tiba-tiba ada asongan, repot saudara. Tapi sekarang 4G kita bisa belok kanan 300 meter, belok kanan. Itu lock system. Begitu dia dikunci, dia akan menuntun kita ke sana. Nah sama, kalau pikiran kita itu sudah ngelock, mengunci, saya ini orangnya lamban, saya ini orangnya kurang bisa bergaul, saya ini orangnya susah berhasil dalam pekerjaan saya. Mungkin sebetulnya Anda itu orang yang menarik, enak bergaul dengan Anda pintar. Tapi karena cara pandang kepada diri sendiri itu sudah salah dan tentunya tidak sesuai dengan firman Tuhan, maka kita kan salah ngomong, salah komentar, bikin orang ilfeel, gak bisa kerjasama dan seterusnya. Dan itu dibuktikan secara ilmiah. Sehingga apa yang harus kita lakukan? Sekali lagi, kita harus baharui cara berpikir kita dengan firman Tuhan. Dan segala sesuatu dalam hidup ini berawal dari pikiran. Mike ini, ada karena bertahun-tahun yang lalu ada orang yang pikirkan. Waktu dia berpikir, dia ciptakan jadilah Mike. Bahkan Tuhan menciptakan alam semesta ini dalam pikirannya dulu. Kalau kita baca di Kejadian ya, Allah mengerami, roh Allah melayang-layang. Waktu itu masih gelap. Roh Tuhan melayang-layang. Dia ada di dalam rahimnya, dalam dirinya, dalam pikirannya. Baru dia nyatakan lewat firman-Nya sehingga terjadi. Jadi prinsipnya segala sesuatu itu diawali dari pikiran.
Jadi kita harus mengubah cara berpikir kita. Kita harus update pikiran kita selalu sesuai dengan yang firman Tuhan sampaikan. Dan kabar baiknya, Alkitab berkata kita bisa mengubah cara berpikir kita. Kita bisa. Walaupun ini tidak mudah, tapi kita bisa. Di Filipi 4 ayat 8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Jadi kalau dikatakan disuruh pikirkan, artinya bisa. Walaupun saudara secara natural Anda bukan orang yang senang mikirkan yang manis, yang suci, yang mulia, yang benar. Secara natural kita memikirkan justru lawannya, opositnya. Tapi kenapa firman Tuhan ini ditulis? Karena bisa. Kita bisa ubah cara berpikir kita untuk memikirkan yang benar, yang mulia, yang adil, yang suci, yang manis, yang sedap didengar, disebut kebajikan, dan patut dipuji. Dan yang kedua, yang harus kita ketahui, pertama tadi Alkitab berkata kita bisa mengubah pikiran kita, tapi mengubah pikiran itu tidak otomatis. Mengubah pikiran itu tidak otomatis. Kalau itu otomatis, ayat ini tidak perlu ditulis. Kita bisa langsung berubah kapanpun kita mau. Dan ide-ide bagus itu juga tidak pernah datang secara otomatis. Kalau saudara mau dapat ide yang bagus, harus direnungkan, harus dipikir-pikirkan. Lalu yang berikutnya, mengubah pikiran itu sulit. Albert Einstein pernah berkata seperti ini, berpikir itu kerja keras, itu sebabnya hanya sedikit yang melakukannya. Jadi bagi banyak orang, mereka malas mikir, udah pokoknya nge-flow aja dalam hidup, terima aja kondisinya. Sekali lagi, kalau Anda mau berubah, mari ubah dulu cara berpikir, sesuai dengan firman Tuhan. Tuhan pasti akan bicara apa yang perlu kita ubah. Lalu berikutnya, mengubah pikiran itu investasi. Ini penanaman modal untuk masa yang akan datang. Waktu kita mulai disiplin mengubahkan cara berpikir kita yang salah, yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, kita masukkan kebenaran-kebenaran firman Tuhan di pikiran kita akan tuai. Kita akan tuai hidup yang baik. Kita akan tuai hidup yang menjadi berkat bagi banyak orang lain. Amin. Nah, sekarang bagaimana cara kerja pikiran kita? Matius 22 ayat 37. Dan nanti ini akan masuk ke dalam aplikasinya. Bagaimana penerapannya dalam hidup sehari-hari praktisnya. Matius 22 ayat 37. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Katakan segenap akal budi. Dalam bahasa Inggris itu with all your minds. Jadi Alkitab berkata, kalau all artinya lebih dari satu pikiran. Jadi dalam diri kita itu sebetulnya gak banyak pikiran, cuma dua. Satu, pikiran sadar. Dua, pikiran bawah sadar. PSBB ya. PBS, sorry. Pikiran bawah sadar. Jadi cuma dua. Muliakan, kasihlah Tuhan Allahmu dengan apa? Dengan segenap pikiranmu. Kita cuma punya dua, pikiran sadar dan pikiran bawah sadar. Nah, ada beberapa karakteristiknya. Pertama, pikiran sadar itu hanya bisa membuat satu pilihan di satu waktu. Pikiran sadar kita itu hanya bisa buat satu pilihan satu waktu. One choice at a time. Misalnya, kita pergi ke restoran, kita lihat menu. Kita menimbang-nimbang nasi goreng, mie goreng, atau kue tiaw. Begitu pikiran sadar kita bilang, saya mau makan nasi goreng, maka makanan yang lain tersingkir dari pikiran kita. Tapi dalam hidup juga gitu. Kalau kita berpikir, saya ini kayaknya orangnya kurang pintar, kayaknya ini bodoh. Kenapa? Pendidikan saya cuma SMP. Pendidikan saya cuma SMA. Oh, saya lulus dari universitas yang tidak seterkenal teman saya di kantor. Maka pikiran sadar kita akan bilang, saya bodoh. Maka semua pikiran kreatif, semua pikiran excellent, itu akan menyingkir dari pikiran kita. Kenapa? Karena ini cuma bisa berpikir satu hal at a time. Atau juga tadi saya kasih contoh, pikiran kita berpikir bahwa saya ini bukan orang yang disukai. Gak ada orang yang suka sama saya bukan orang yang gampang bergaul. Maka semua pikiran untuk supel, untuk ramah, itu akan menyingkir. Atau pikiran 10 pengintai di tanah Kanaan. Mereka berpikir kita ini seperti belalang. Waktu mereka berpikir kecil, maka giant slayer, pembunuh raksasa, berani, itu semua hilang. Kenapa? Pikiran sadar itu hanya bisa membuat satu pilihan. Tapi sisi lain,
positifnya adalah waktu kita berpikir iman, waktu kita berpikir optimis, waktu kita berpikir berani, maka pikiran ketakutan itu juga akan menyingkir. Karena iman dan ketakutan tidak bisa berdiam dalam tempat yang sama. Itu karakteristik pikiran sadar. Nah, pikiran sadar ini diaktifkan dengan kata-kata. Jadi pikiran sadar itu diaktifkan dengan kata-kata. Ini nanti bagian dari merenungkan firman Tuhan. Tahun 1836, para dokter itu menemukan bahwa otak manusia itu terdiri dari dua bagian, otak kiri dan otak kanan. Jadi ini anggap otak saudara ya, otak kiri, otak kanan. Ini gyrus. Orang jenius. Salah volume otaknya, tapi banyaknya lekukan otak, gyrus. Einstein itu otaknya nggak terlalu besar, tapi gyrusnya banyak. Jadi ini otak kiri, ini otak kanan. Nah, otak kiri itu adalah pusat pikiran sadar kita. Dan otak kiri ini, tadi saya bilang, ini pikiran sadar, dia hanya bisa buat satu pilihan. Setiap kali dia mengambil keputusan, maka pilihan yang lain itu akan tersingkir. Otak kiri ini yang mengatur fungsi logika, lalu bahasa, lalu kata-kata. Dan wanita itu biasanya otak kirinya lebih berkembang. Makanya kenapa wanita lebih suka ngomong daripada yang laki-laki. Jadi otak kiri itu mengatur kemampuan bahasa. Lalu kemudian otak kiri ini juga, ya tadi saya sampaikan, adalah pusat pikiran sadar kita. Dan otak kiri ini diaktifkan dengan kata-kata. Aktif dengan kata-kata. Jadi kalau kita mau bangun pikiran sadar kita banyak perkatakan hal yang baik, perkatakan. Tapi masalah itu cuma separuh. Itu tidak akan maksimal. Nah, sebaliknya pikiran bawah sadar. Bagaimana pikiran bawah sadar? Tadi kita sudah bilang bahwa hidup kita ini dikendalikan sama autolog. Pikiran kita itu udah kayak pilot. Dia akan mengarahkan semua talenta kita, karunia kita, kemampuan kita bergaul dan sebagainya. Nah, otak kanan itu dia adalah pusat pikiran bawah sadar. Nah, yang kedua, dia ini yes man. Maksudnya apa? Apapun yang otak kiri bilang, dia akan ikut. Dia nggak akan melawan. Dia cuma mengeksekusi, dia akan ngikutin apa yang pikiran sadar katakan. Jadi misalnya pikiran sadar itu bilang gini, aduh memang dari dulu pastor saya ini nggak bisa matematika. Maka pikiran bawah sadar bilang, ya saya sepakat. Saya akan buat kamu gagal dalam semua ulangan matematika. Begitu lihat angka, langsung keringat dingin. Langsung grogi. Jadi benar gagal. Atau tadi misalnya, pikiran bawah sadar bilang gini, saya ini buruk dalam bergaul. Pikiran bawah sadar akan bekerja maksimal untuk memastikan semua orang tidak suka sama kita. Atau misalnya tadi, yang pikiran sadar berkata, kami ini cuma belalang dibandingkan raksasa-raksasa yang kita hadapi. Maka pikiran bawah sadar bilang, ya setuju, kita tidak akan bisa, dan akibatnya satu bangsa mundurkan diri, takut. Dan pikiran bawah sadar ini tidak pernah bisa membuat satu keputusan. Begitu pikiran bawah sadar itu menerima sebuah instruksi dari sini, pikiran sadar, dia akan langsung lakukan. Memang pikiran bawah sadar, otak kanan ini yang mengelola fungsi seni, lalu kemudian intuisi, secara fungsi ya, lalu kemudian emosi, otak kanan. Dan yang luar biasa, otak kanan ini menentukan 88% dari tindakan kita. Sementara yang pikiran sadar itu cuma menentukan 100 kurang 88, pinter. 12%. So no wonder ya,
Kenapa banyak tindakan kita itu kadang-kadang, aduh sebenarnya gue nggak maksud kayak gitu, kenapa ya gue buat kayak gitu? Gara-gara nggak beres di pikiran bawah sadar kita. Kita tidak izinkan firman itu membersihkan segenap pikiran kita. Kita cuma keluarkan, izinkan perubahan yang dangkal, yang outward, bukan sesuatu yang lebih dalam. Dan pikiran bawah sadar ini, dia diaktifkan dengan gambar. Visualisasi, membayangkan, merenungkan. Jadi itu sebabnya kenapa ketika ada orang mau berubah ya, oh, saya akan sabar, saya akan sabar, saya akan sabar, saya akan sabar, saya akan sabar. Oh, saya jadi orang sabar, saya orang sabar. Itu cuma separuh, bahkan sebenarnya cuma 12%. Kayak waktu saudara merenungkan firman Tuhan tentang kesabaran. Yesus itu pribadi yang sabar. Bayangkan Yesus itu seperti apa berbicara. Bayangkan Yesus seperti apa berespon. Panjang hari kita renungkan. Itu yang akan membersihkan pikiran yang salah. Membaharui pikiran kita. Jadi kita perlu mereprogram. Memprogram ulang banyak pikiran yang salah. Ada banyak hal mungkin yang terjadi di masa kecil kita. Karena perkataan orang tua kita, perkataan guru kita, perkataan kakak adik kita, perkataan tetangga kita, yang membuat kita punya cara pandang yang tidak sesuai firman terhadap diri kita. Dan ini banyak aplikasinya, banyak aspeknya, banyak apps-nya. Di apps tertentu, software saudara updated. Di apps lain, saudara hang. Kita nggak usah bilang, bukan. Kita introspeksi diri. Kita terus perlu baharui pikiran kita sesuai dengan yang Tuhan sampaikan dalam diri kita, yang jadi kebutuhan kita. Dan itu tadi yang kita sudah baca di Yosua 1 ayat 8. Jangan lupa perkataan kita Taurat ini, renungkan siang dan malam. Jadi kata merenungkan di dalam Alkitab, hagah, itu 2. Kata-kata dan gambar. Kata-kata dan gambar. Kita harus bisa gambarkan dalam pikiran kita, dalam bayangan kita, dalam visi kita, visualisasi kita. Seperti apa keluarga yang kita mau, seperti apa gereja yang kita mau, seperti apa bisnis yang kita mau, seperti apa karir yang kita mau, seperti apa pelayanan yang kita mau. Misalnya kita nggak hanya perkataan, oh banyak jiwa-jiwa, banyak viewer, banyak subscriber yang nonton, bukan. Kita bayangkan. Bayangkan orang berdoa di banyak lokasi. Dan itu Alkitabiah, ini bukan ajaran New Age. Banyak New Age itu meniru justru dari kebenaran firman Tuhan. Ini Alkitabiah, ini bukan sesuatu yang baru. Nah, apa praktisnya? Saya dorong kita memang update regularly. Ambil satu firman misalnya 1 minggu. Misalnya tadi saya katakan, saudara tipe orang yang gampang khawatir. Dikit-dikit khawatir, aduh besok PSBB gimana ya, khawatir. Waduh, COVID meningkat, khawatir. Ambil satu ayat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Satu ayat. Surah hafal pertama tentu. Lalu kemudian janganlah. Apapun. Oh berarti semua hal. Tapi nyatakan. Kalau saya nggak mau khawatir, saya harus berdoa. Dan berdoa saya harus bersyukur. Terus mulai renungkan. Lalu suruh bayangkan diri, suruh nggak khawatir lagi. Perkatakan, suruh bayangkan. Katakan, bayangkan. Sisi lain, misalnya saudara tipe orang yang sering gagal. Yakini. Ambil Mazmur 1 ayat 1-3. Tapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, yang merenungkannya siang dan malam. Ia akan seperti pohon di tanah tepi aliran air. Tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Oh bisa. Ternyata ada orang yang apa aja yang dia buat bisa berhasil loh. Bukan karena dia itu multi talented atau multi resources, bukan. Karena dia merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam. Nah, Alkitab ini ada banyak firman Tuhan, ya kalau bisa dibilang ini apps-nya ribuan, saudara. Saudara bisa download, install, dan kemudian update tiap hari. Saya sungguh berdoa, apapun krisis, apapun perubahan yang kita hadapi, jangan stres. Bukan karena kita ini lari dari kenyataan atau menipu diri sendiri, tapi karena kita tahu bagaimana mengatasinya.
Orang Israel menghadapi krisis, menghadapi perubahan, tapi mereka renungkan firman Tuhan. Sehingga mereka bertindak hati-hati dalam segala yang tertulis di dalamnya. Sehingga mereka berhasil dan beruntung. Amin. Sesungguhnya berdoa, ini bukan hanya sekedar jadi informasi, tapi bisa mentransformasi hidup kita. Jadikan gaya hidup. Renungkan firman Tuhan. Itu yang akan membaharui pikiran kita. Amin. Haleluya.